Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam semesta, atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, kita semua senantiasa diberikan nikmat, sehat, lahir dan batin. Pada hari ini, kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri sidang paripurna DPRD yang beracarakan pemandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD perubahan tahun 2022. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua akan menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, marilah kita masuki acara pokok. Sidang paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 26 anggota dari 50 anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini, sidang paripurna DPRD Jumat tanggal 16 September 2022 yang beracarakan fraksi dibuka. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah acara sidang paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang di dalam nota kesepakatan KUA-PPAS antara pemerintahan Kabupaten Cirebon dengan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 903/NK strip 17/BKAD garing 2021 dan nomor 903/7 strip DPRD garing 2021 tanggal 22 September 2021 dengan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022. Asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 161, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Keempat, keadaan darurat. Dan kelima, keadaan luar biasa. Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam kebijakan umum APBD. Sesuai dengan nota kesepakatan perubahan KUA PPAS tahun 2022, bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah dan adanya penambahan atau pengurangan sumber pendapatan daerah dari pemerintah pusat atau Provinsi Jawa Barat yang bersifat
spesifik setelah nota kesepakatan PPAS ditandatangani, dapat dilakukan penyesuaian program atau kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan PPAS. Penyesuaian program atau kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan perubahan RAPBD tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS. Selanjutnya, marilah kita simak penyampaian pemandangan umum DPRD terhadap rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2022. Dari usulan yang masuk ada 7 pembicara yang akan menyampaikan pemandangan umumnya yang mewakili fraksi DPRD. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada yang terhormat dari fraksi PKB, Pak Kiai Haji Mahmudi, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nakhbah. Pembangunan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap nota keuangan perubahan tahun anggaran 2022. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat pada saudara Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Asisten Daerah Kabupaten Cirebon, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, para kepala dinas, para kepala badan, dan seluruh camat se-Kabupaten Cirebon yang saya banggakan. Hadirin majelis paripurna DPRD yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat bertatap muka baik secara luring maupun daring pada rapat paripurna DPRD dalam rangka menyampaikan pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana yang telah disampaikan Saudara Bupati pada hari Kamis 16 September 2002 yang lalu. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, sehingga kita kelak mendapatkan syafaat di hari pembalasan nanti. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun 2022. Tentu ini adalah wujud keseriusan kita dalam menjalankan amanat undang-undang untuk terus melakukan koordinasi dan evaluasi baik formal maupun informal antara eksekutif dan legislatif dalam upaya bersama mewujudkan Kabupaten Cirebon yang syarat akan kebangkitan dan kemajuan. Sekali lagi, yang syarat akan kebangkitan, dan sekali lagi yang syarat akan kebangkitan dan kemajuan yang lebih baik dan lebih beragam dari segi sisi. Hadirin yang kami muliakan, rapat paripurna yang berbahagia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, dalam pasal 3 disebutkan bahwa APBD bernilai guna sebagai otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Maka amat gamblang bahwa keberadaan APBD sangat penting sebagai instrumen pembangunan dan kemajuan daerah dan tidak terkecuali bagi Kabupaten Cirebon. Peran APBD tidak hanya memiliki nilai signifikan bagi pembangunan dan kemajuan daerah, melainkan juga memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Untuk itu, jika boleh kita urai sejenak dari aspek ekonomi politik, APBD memiliki nilai sebagai pondasi dan sekaligus pagar dari suatu otoritas politik, di mana otoritas politik kita dibangun di atas dasar Pancasila, dan oleh karena itu sungguh satu keniscayaan kerja-kerja politik kita demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana
yang tertera pada sila kelima Pancasila. Saya hafal, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga anggota DPR Kabupaten Cirebon 50 semuanya hafal Pancasila. Jangan sampai terjadi di anggota DPR yang lain yang lagi viral. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini izin kami memberikan respon atas pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022 sebagai berikut. Pertama, disebutkan pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun 2022 bahwa pembangunan daerah Kabupaten Cirebon selama periode jangka menengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Saudara Bupati memberikan basis data atau base data dari pernyataan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Dari aspek pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon, 2. Dari aspek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon, dan 3. Dari aspek pembangunan manusia atau SDM di Kabupaten Cirebon. Mohon dijelaskan. Dari ketiga aspek tersebut, mohon Saudara Bupati memaparkan hasil riset atau database yang menunjukkan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Cirebon selama periode jangka menengah dalam 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan tadi. Kedua, mengutip peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 161, Saudara Bupati menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA atau KUA. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara organisasi, antara unit organisasi, antara program, antara kegiatan, dan antara jenis belanja. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun belanja berjalan. 4. Keadaan darurat, dan 5. Keadaan luar biasa. Dalam hal pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2002 disebutkan bahwa target pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2002 mengalami kenaikan dari 723,42 miliar rupiah lebih menjadi 754,19 miliar lebih atau naik 17,90%. Walaupun sama-sama mengalami kenaikan, pendapatan daerah dari pendapatan samper tampak mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan dengan target pendapatan daerah atau PAD, di mana pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami kenaikan dari 2,29 triliun rupiah menjadi 2,77 triliun rupiah lebih atau naik sebesar 20,96%, dan pendapatan transfer antara daerah naik dari 305,13 miliar rupiah lebih menjadi 388,37 miliar rupiah lebih atau naik sebesar 27,21%. Sebetulnya kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan persentase kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD lebih besar persentasenya dibanding persentase pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Jelas di sini kelihatan bahwa transfer pusat mengalami signifikan angkanya dan transfer PAD hanya pendapatan PAD hanya sedikit sekali kenaikannya. Dan mohon dikoreksi ulang Pak Saudara Bupati bahwa kenaikan yang kita peroleh dari PAD hanya sekitar 15 miliar saja kalau kita kalkulasikan. Mohon dikaji ulang oleh Bapelitbangda atau APBD, karena dalam rapat pembahasan Banggar kemarin kita menekankan kepada seluruh badan usaha milik daerah dengan penanaman modal, dan dengan penanaman modal yang kita tanamkan harus mendapatkan 4 bulan terakhir harus naik semua, dan mereka sanggup untuk menaikkan PAD masing-masing. Ada PLN, ada BJB, ada BKJ, ada Dispenda, dan lain sebagainya, semua akan menaikkan dan memenuhi target yang kita inginkan. Tapi di sini kenaikan hanya pada angka 15% saja. Mohon dikaji ulang perhitungannya. Karena itu kami tentu saja dan kita semua mengharapkan ada inovasi dari pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD ketimbang pendapatan transfer. Mohon Saudara Bupati menjelaskan. Yang ketiga, pada pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2002 disebutkan bahwa ada 8 prioritas pembangunan di Kabupaten Cirebon, diantaranya adalah penanganan kemiskinan,
melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. Namun tampaknya prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dalam sektor penanganan kemiskinan itu kurang diprioritaskan. Karena dalam pengantar nota keuangan tersebut belanja operasi untuk belanja bantuan sosial hanya naik sebesar 10,11%, lebih kecil dibandingkan dengan belanja barang dan jasa yang mengalami kenaikan sampai 63,82%. Maka mengenai hal itu kami memohon Saudara Bupati untuk menjelaskan apakah benar Kabupaten Cirebon memiliki prioritas pembangunan daerah untuk menangani kemiskinan dan bagaimana penjelasannya atau skemanya. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pengantar nota keuangan tentang perancangan pembangunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022. Atas segala perhatian dan waktu yang diberikan kami haturkan terima kasih. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua fraksi tertanda Haji Darusa Esa. Ditandatangani. Maaf. Selanjutnya dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Doni. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon dan Ketua Pengadilan Kabupaten Cirebon, yang terhormat hadirin dan undangan yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpah nikmat, berkah, taufik dan hidayahnya yang tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan RPAPBD tahun anggaran 2022. Bahwa perencanaan adalah proses terpenting dalam sebuah alur pencapaian tujuan. Tanpa melakukan perencanaan, sangat mustahil tujuan program bisa terrealisasi dengan baik. Sangat vitalnya peranan perencanaan yang tergambarkan di atas, diperlukan perumusan yang dinamis serta peranan aktif dari setiap instrumen terpenting yang ada di Kabupaten Cirebon, baik dari eksekutif maupun legislatif. Peranan dinamis di sini kami maknai bahwa kebutuhan rakyat setiap waktu akan berubah, tetapi landasan konstitusi itulah yang menjadi pijakan utama kita. Dituntut disiplin dan teguh dalam menjalankan, mengawal terhadap implementasi dari nota keuangan RPAPBD tahun 2022. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pandangan terhadap beberapa hal.
secara prinsip arah kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam pengantar Nota Keuangan RP APBD tahun 2022, yaitu mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan SDM. Kami, fraksi PDI Perjuangan, sangat sepakat dan mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan arah kebijakan yang tertuang di atas. Kami memahami proses ikhtiar dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan wajib melaksanakan nilai akomodatif secara aktif kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip akuntabilis dan profesionalis. Dalam terapannya harus diselarakan dengan upaya ikhtikat mencapai SDM yang baik supaya program-program yang nanti dilaksanakan tidak mubazir, bisa simulatan berkelanjutan, berdampak pada kemaslahatan masyarakat banyak dan dapat meningkatkan ekonomi daerah. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, dalam pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022, kami fraksi PDI Perjuangan mengapresiasikan kenaikan pendapatan hasil daerah dalam kurung PAD sebesar 17,90% semula di angka 723,42 miliar terjadi kenaikan menjadi 754,19 miliar. Harapan kami ke depan, peningkatan nilai pendapatan hasil daerah dalam kurung PAD mampu naik signifikan menjadi konsentrasi khusus dan kerja prioritas kita ke depan secara bersama-sama. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, pada uraian belanja daerah Nota Keuangan RP APBD tahun 2022, pada sektor belanja tidak terduga dituliskan angka semula sebesar 39,90 miliar, terjadi peningkatan sebesar 97,71 miliar rupiah, presentasi kenaikan sekitar 144,90%. Sementara kami mempunyai pandangan presentasi pada belanja tidak terduga, angkanya tidak berimbang, presentasi angkanya jauh dari anggaran belanja daerah lainnya. Mohon penjelasan rigid detailnya pada sub belanja tidak terduga supaya nanti tidak menjadi persepsi yang salah tafsir. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Keuangan RP APBD tahun 2022 Kabupaten Cirebon yang memandati kami untuk memberikan masukan dan kritik membangun untuk kemaslahatan kita bersama. Kiranya segala niat dan perjuangan yang kita lakukan pada hari ini semata-mata untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang adil, makmur, dan sejahtera. Tak lupa kami sampaikan terima kasih, perhatian, kerjasama dari semua pihak, dan maklum adanya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Ketua Haji Mustafa SH, ditandatangani.
Terima kasih kepada Pak Doni. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, Ibu Dia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Cirebon terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, pimpinan unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber yang saya hormati dan saya banggakan, para staf ahli Bupati, para Asda, jajaran SKPD Kabupaten Cirebon, serta hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna yang terhormat, sebagai awal penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Cirebon, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, menanggapi hantaran Bupati Kabupaten Cirebon mengenai rancangan perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan Saudara Bupati tanggal 15 September 2022. Maka pada kesempatan ini, fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan beberapa catatan tentang hal sebagai berikut. 1. Terkait dengan upaya percepatan pemulihan kondisi perekonomian pasca pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun 2022, kami mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah merealisasikan hal tersebut dalam kerangka anggaran perubahan tahun 2022. Mohon dijelaskan. Kedua, arah kebijakan pembangunan di sektor ekonomi tahun 2022 yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan sumber daya manusia. Arah kebijakan tersebut modelnya seperti apa? Sedangkan kita tahu bahwa taraf kemampuan tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah, dan di sisi lain pun dalam pengembangan aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah tidak mendapat dukungan peningkatan kapasitas untuk upgrade skill yang menunjang akselerasi percepatan realisasi pembangunan dan pelayanan yang efektif. Apakah arah kebijakan tersebut hanya wacana saja atau hanya sekedar politik belaka tanpa kejelasan realisasi yang dikemas dalam berbagai gelaran seremonial? Mohon penjelasan. 3. Dalam hal pencapaian peningkatan pendapatan asli daerah seperti yang disampaikan oleh Bupati, kami menyampaikan apresiasi untuk pihak-pihak yang telah mengupayakannya. Namun dengan pencapaian tersebut harus diimbangi dengan
pengalokasian yang tepat sasaran, tepat guna, dan berdasarkan prioritas yang urgen, terutama untuk program-program yang langsung berimbas pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan mutu kualitas pendidikan, mutu kualitas infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelayanan kesehatan. Mohon penjelasan. 4. Besaran capaian pendapatan asli daerah idealnya sebesar 2% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jika dalam masa-masa sulit saja kita mampu mengupayakan pendapatan asli daerah tersebut seperti yang disampaikan oleh Bupati sehingga dapat meningkat, maka dalam situasi normal harusnya bisa mencapai lebih dari 2%. Mohon penjelasan. 5. Bupati yang terhormat, kondisi Kabupaten Cirebon sudah kita ketahui bersama. Kiranya pengembangan program-program pembangunan untuk lebih dipercepat kembali. Kami mengapresiasi bahwa infrastruktur dasar sudah sekarang sedang berjalan. Kiranya bisa lebih dipercepat sehingga tidak berdampak terjadinya kecelakaan akibat banyaknya lubang. Hadirin yang terhormat, fraksi Partai Golkar terus mendorong agar pemerintah Kabupaten Cirebon mengedepankan prinsip-prinsip atau ajas transparansi dan akuntabilitas dalam hal perencanaan hingga tahap realisasi dan pelaporan anggaran yang merupakan bagian dari keuangan milik masyarakat. Sekurang-kurangnya rakyat harus merasakan dampak perubahan peningkatan kesejahteraan dengan terpenuhinya hak-hak dasar yang merupakan kewajiban pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kekuatan, dan kemampuan untuk kita bisa mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Dan mudah-mudahan di bawah pimpinan Bapak Imron Rasadi, Kabupaten Cirebon bisa sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Anton Maulana STMM. Terima kasih. Terima kasih Bu Hajadiah. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, Bu Hajah Nana Kencanawati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang saya hormati Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD, unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah, dan camat sekabupaten Cirebon, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan
untuk menghadiri dan mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka mendengar penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta segenap umatnya yang tetap istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Gerindra menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan yang berkenan memberi kami kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bupati yang telah menyampaikan hantaran pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 pada Kamis tanggal 15 September 2022. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, mencermati hantaran pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal dalam pemandangan umum sebagai berikut. 1. Terhadap alokasi belanja tidak terduga semula sebesar 39,90 miliar rupiah lebih 39,90 miliar rupiah lebih mengalami kenaikan menjadi sebesar 97,71 miliar rupiah lebih atau 144,90%. Dengan adanya proyeksi penggunaan alokasi belanja tidak terduga yang mengalami kenaikan sebesar 97,71 miliar atau 144,90% tersebut, bagaimana kebijakan makro yang ditempuh dalam upaya pemulihan ekonomi serta mengangkat daya beli masyarakat? Apalagi ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM yang berakibat melemahnya daya beli dan berdampak menyengsarakan masyarakat karena baru saja kita keluar dari cengkraman pandemi COVID-19. Mohon jawaban. Kedua, pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah yang semula sebesar 17,24 miliar rupiah lebih mengalami kenaikan menjadi sebesar 23,35 miliar rupiah atau 35,44%, dan pajak daerah sebesar 273,95 miliar rupiah lebih mengalami kenaikan sebesar 278,52 miliar rupiah lebih atau 1,67%. Fraksi Gerindra meminta penjelasan secara transparan terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah tersebut apabila di sisi lebih luas pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon masih bisa ditingkatkan melalui A. Pajak bumi bangunan yang masih belum tertagih kurang lebih 18 miliar rupiah. B. Retribusi air tanah maupun air freatik dalam yang digunakan lebih dari 1.500 perusahaan belum maksimal. C. Berdasarkan akumulasi pendapatan retribusi parkir dan pajak parkir kurang lebih 1.070 miliar rupiah jika diasumsikan dengan jumlah populasi kendaraan yang tertera di P3D sumber sejumlah 485.393 unit kendaraan bermotor dan Samsat Ciledug sejumlah 242.851 unit kendaraan bermotor dengan jumlah total populasi 728.244 unit kendaraan bermotor. Maka untuk retribusi parkir dan pajak parkir tidak berbanding lurus, yang artinya hanya mencapai kurang lebih Rp1.469 per tahun per unit kendaraan bermotor. Mohon tanggapan.
Ketiga, terkait dengan prioritas pembangunan daerah yang dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah yang berdasar pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan, sejauh mana daya ungkit peningkatan capaian target yang akan dihasilkan dengan adanya perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022 terhadap target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 yang lalu. Mohon penjelasan. 4. Pada bidang belanja proyeksi rancangan perubahan belanja daerah tahun 2022 diperkirakan sebesar 3,42 triliun rupiah lebih, mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,27 triliun rupiah lebih atau 24,93%. Fraksi Gerindra meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut. Bagaimana tambahan belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini yang berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan, dan peningkatan akses? Karena pada kenyataannya, pertama, kualitas pendidikan masih rendah bila dilihat dari IPM-nya. Banyak sekolah yang jumlah kelasnya tidak sesuai dengan rombelnya, dan masih banyak fisik bangunan sekolah yang rusak berat, sedang maupun ringan. 2. UHC yang sistemnya masih belum sepenuhnya maksimal, baru memprioritaskan yang rawat inap, rawat jalan rutin, dan melahirkan saja. Dan juga terhadap pelayanan RSUD perlu dievaluasi oleh Bupati maupun Sekda. Sekali lagi mohon pada Bupati maupun Sekda untuk mengevaluasi RSUD yang ada di Kabupaten Cirebon. 3. Masih terdapat infrastruktur yang masih memprihatinkan. 4. Distribusi bansos yang tidak tepat sasaran, yang nyatanya orang mampu atau mapan masih tetap dapat, dan yang tidak mampu masih banyak yang tidak dapat bansos tersebut. Mohon dievaluasi verbal dinsos yang sudah 2 kali tahapan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikian pemandangan umum fraksi Gerindra. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 16 September 2022, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua Nana Kencanawati belum ditandatangani. Sekretaris Haji Sofwan ST. Selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem, Bu Titi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan unsur pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat rekan asisten daerah, staf ahli Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Kepolisian Pamong Praja, yang terhormat rekan kerja dinas, rekan kepala kantor, rekan direktur RSUD, rekan kepala bagian di lingkup sekretaris daerah dan
rekan camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat, undangan dan para hadirin yang saya muliakan. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kerabat, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Mengawal kesempatan ini, izinkan kami, Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Cirebon, menyampaikan pandangan umum fraksi tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Di saat ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca COVID-19, kebijakan pemerintah pusat mengenai kenaikan bahan bakar minyak kembali membuat masyarakat diliputi kekhawatiran. Timbulnya penurunan daya beli dalam jangka pendek karena income impact yang secara real mengalami penurunan. Meskipun bebannya akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga. Selain itu, dampak lainnya yang terasa adalah naiknya harga-harga bahan pokok lainnya yang tentu memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah terdampak adanya COVID-19. Aspek sosial masyarakat juga mendorong peningkatan angka pengangguran. Pasalnya, BBM merupakan bahan bakar dasar operasional perusahaan dengan adanya kenaikan harga yang akan membebani biaya produksi. Sehingga tidak salahnya jika kondisi-kondisi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM mendorong timbulnya pemerintah akan kebijakan kompensasi seperti BLT. Sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu memperlihatkan efek negatif sejumlah kebijakan populis terhadap keberlanjutan anggaran dalam jangka panjang. Dilema kebijakan populis, misalkan program bantuan dampak dari kenaikan bahan bakar minyak, maka akan berpengaruh pada APBD. Pada saat sisi realitis masyarakat terdampak akibat kebijakan pemerintah pusat, tetapi di sisi lain menimbulkan keresahan masyarakat di daerah karena menurunnya daya beli, keputusan pemerintah pusat dan menaikkan harga bahan bakar juga bakal memicu persoalan baru terhadap para pelaku usaha mikro di daerah yang mengandalkan bahan bakar minyak. Atas dasar kondisi di atas, fraksi Partai Nasdem memberikan pandangan atas rencana perubahan APBD tahun 2022 sebagai berikut. 1. Pemerintah Kabupaten Cirebon harus tetap memberikan pemihakan kepada masyarakat untuk memulihkan dampak pandemi COVID-19 dan kenaikan BBM. Tidak harus dalam bentuk dana bantuan bagi masyarakat terdampak, melainkan bagaimana melalui program kegiatan diarahkan pada optimisme untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 2. Fraksi Partai Nasdem menyadari bahwa perubahan APBD secara normatif memang sesuai payung hukum. Akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA PPS sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja. 3. Prinsipnya perubahan APBD masih bisa diterima sepanjang berkaitan dengan kesalahan perencanaan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja program atau kegiatan. Oleh karena itu, pada saat perencanaan kegiatan APBD murni perlu dipastikan tidak terjadi kesalahan rencana baik jenis belanja, objek belanja, rincian belanja, volume, satuan harga satuan, tolak ukur kinerja, dan target kinerja. 4. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga harus mempertimbangkan aspek realisasi penyerapan anggaran APBD murni apakah sudah optimal. Apabila akan mengajukan penambahan anggaran pada APBD perubahan, pertimbangan aspek waktu dan kompleksitas kegiatan. 5.
5. Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat sebenarnya sudah diakomodasi melalui kegiatan reses para anggota DPRD. Di sisi lain, aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan juga mendengar, mencatat, dan mengusulkan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam perencanaan perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022. Dengan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 ditunjukkan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk memenuhi angka kemiskinan dan peningkatkan keberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan SDM, maka perencanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penataan lingkungan harus melalui kajian yang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan kelompok atau pribadi. 6. Berkaitan dengan peningkatan target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar 723,42 miliar rupiah mengalami kenaikan menjadi 754,19 miliar lebih atau 17,90%. Fraksi Partai Nasdem menganggap ini tidak dapat menjadi indikator dan garansi secara berkeseluruhan atas peningkatan kinerja dari implementasi pemenuhan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Karenanya, perlu peningkatan target capaian dan optimalisasi kinerja SKPD untuk menggali potensi pendapatan asli daerah secara betul-betul maksimal. Melihat rencana struktur belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang mengalami kenaikan menjadi 4,27 triliun dari semula sebesar 3,42 triliun atau 24,93%. Ini juga perlu dirasionalisasikan dengan kemampuan kinerja SKPD agar betul-betul dapat terserap secara maksimal. 7. Berkaca pada periode sebelumnya, di mana pemerintah Kabupaten Cirebon pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 mendapat atensi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 27 Juli 2021. Realisasi belanja pemerintah Cirebon baru menyentuh angka 30,28%. Sementara realisasi pendapatannya baru 41,37%. Ini juga menjadi sorotan oleh Bupati sendiri bahwa realisasi penyerapan anggaran sangat lamban. Bupati bahkan membentuk tim akselerasi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon. Ini sebenarnya menjadi jawaban atas ketidakmampuan organisasi perangkat daerah dalam merancang dan merealisasikan program pembangunan Kabupaten Cirebon. Atas dasar inilah wajar kiranya fraksi Partai Nasdem mempertanyakan evaluasi atas kinerja OPD dan TAPD dimaksud. Dengan catatan-catatan di atas, fraksi Partai Nasdem berharap perubahan arah pembangunan bukan hanya merubah konsep anggaran melalui APBD perubahan, melainkan perubahan paradigma pembangunan yang tidak lagi top down sentral pada kebijakan SKPD atau Bupati, melainkan bersifat bottom-up dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Konsep program penataan lingkungan misalnya, beserta gambaran alokasi sumber pendanaannya tidak dapat dilakukan secara sporadis, namun harus terukur sesuai skala prioritas yang disesuaikan dengan anggaran belanja perubahan. Mengenai prioritas pembangunan tahun 2022 yang diarahkan kepada pelaksanaan 8 prioritas sidang pendidikan, jaminan kesehatan, infrastruktur, wilayah sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesempatan kerja dan reformasi birokrasi, serta dapat terjawab dengan
penuh alokasi rehab gedung dan ruang kelas baru dan tidak ada lagi bangunan sekolah ambruk. Terpenuhinya bantuan pupuk, traktor, dan pompa air bagi petani. Tidak ada lagi jalan rusak, bantuan pelatihan modal usaha, optimalisasi bantuan rutilahu dan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM organisasi perangkat daerah yang berbasis kinerja, bukan like and slide. Fraksi Partai Nasdem mengingatkan kembali kepada Bapak Bupati, masih banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersabar, menyembunyikan tangis dan marah. Mereka jangan sampai kesabaran itu sirna. Mereka mempertanyakan di mana pemerintah daerah. Demikian pandangan fraksi Partai Nasdem. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 16 September 2022, fraksi Partai Nasdem, Ketua Munawir Esa, ditandatangani. Selanjutnya, perwakilan dari fraksi PKS, Pak Haji Muhawat Fawas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon terhadap antara rancangan anggaran dan perubahan belanja daerah APBD perubahan tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan anggota DPRD, yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkompinda, Saudara Sekda, Asisten Sekda, staf ahli Bupati, para kepala dinas, badan, kantor, dan camat, serta hadirin sekalian yang hadir di siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Cirebon dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan umatnya. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan fraksi PKS terhadap antara APBD perubahan tahun anggaran 2022. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan antara tersebut pada hari Kamis 15 September 2022. Sedang paripurna yang terhormat, hadirin berbahagia, selanjutnya terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2022, fraksi PKS menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 ditujukan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan SDM. Untuk mencapai visi itu banyak tantangan yang perlu dihadapi. Pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 belum selesai. Kini ditambah dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang tentu akan mengerek kenaikan harga-harga lainnya termasuk harga kebutuhan pokok. Beberapa ekonom memprediksikan peningkatan inflasi 8-8,5% di bulan September dan Oktober ini. Dalam konteks ini, apa langkah pemerintah daerah untuk mengurangi dampak buruk dari kebijakan tersebut yang akan dituangkan pada APBD perubahan tahun 2022? Mohon penjelasan. 2. Belanja hibah menjadi pengeluaran yang paling tinggi kenaikannya, yaitu sebesar 230,47% dari semula 26 miliar
132 juta lebih menjadi 60 miliar 226 juta lebih. Pos mana yang akan menaik? Mengapa terjadi demikian kenaikan sampai 230%? Dan apa relevansinya dengan 8 prioritas pembangunan tahun 2022? Mohon penjelasan. Ketiga, belanja modal naik signifikan sebesar 52,98% dari semula sebesar 232 miliar 802 juta rupiah lebih menjadi 356 miliar 141 juta rupiah lebih. Selain itu, belanja barang dan jasa juga naik signifikan sebesar 63,82% dari sebelumnya 860 miliar 11 juta rupiah lebih menjadi 1.408 juta 888 miliar 884 juta rupiah lebih. Di selain belanja bantuan sosial hanya naik 10% dari 16 miliar 860 juta rupiah lebih menjadi 18 miliar 573 juta rupiah. Kami menganggap bahwa penambahan anggaran bantuan sosial harus menjadi prioritas untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang pastinya akan menaikkan pula harga kebutuhan pokok lainnya yang pada gilirannya akan meningkatkan angka kemiskinan pengangguran di Kabupaten Cirebon. Kami juga menekankan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memprioritaskan program-program penjagaan daya beli masyarakat dan jaring pengaman sosial yang akan dituangkan dalam RAPBD perubahan tahun 2022. Di samping itu juga kami minta agar perbaikan validitas data miskin DTKS sebagai salah satu basis data pemberi bantuan sosial agar lebih ditingkatkan lagi dan lebih tepat sasaran. Demikian mana umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Cirebon terhadap hantaran APBD perubahan tahun 2022. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber fraksi PKS Kabupaten Cirebon, Ketua Ahmad Fawaz, tanda tangani. Selanjutnya dari fraksi Demokrat, karena kebetulan lagi BIMTEK, tapi surat pemandangan umum fraksi Demokratnya sudah ada, Pak Bupati, nanti tinggal diserahkan ke pemerintahan daerah. Demikian pemandangan umum DPRD yang telah disampaikan oleh anggota yang mewakili masing-masing